Oh, tidak bisa ya, sudah ya. Penjelasan. Oke. Ya. Nah, jadi selain karena kemampuan adaptasinya ya, selain karena kemampuan adaptasinya, yang namanya organisme itu, dia bisa kok sampai ke sini lagi. Yang namanya organisme itu bisa terspesiasi istilahnya ya, bisa terbentuk jadi suatu spesies khusus ya, spesies khusus karena adaptasinya dengan organisme lain gitu ya. Nah, maksudnya gimana adaptasinya dengan organisme lain? Nah, jadi di sini ya ada proses seleksi alam yang terjadi di mana suatu organisme itu bisa terpapar oleh faktor lingkungan secara terus-menerus atau konsisten, sehingga mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang diturunkan ke keturunan selanjutnya untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi atau survivalship yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, ini yang pertama itu kita bisa lihat contohnya dari kumbang, gitu, kumbang. Jadi ibaratnya di sini ada beberapa jenis kumbang ya, bukan beberapa jenis kumbang, satu jenis kumbang yang memiliki warna yang berbeda-beda, kayak gitu ya. Jadi di sini ada kumbang yang warnanya gelap, agak terang dan sangat terang, gitu ya. Nah, di dalam kehidupannya yang namanya organisme hidup berdampingan pasti ada interaksi. Apakah itu interaksi menguntungkan, apakah terjadi predasi atau makan-memakan dan macam-macam. Nah, untuk cerita ini ya, cerita seleksi alam ini, jadi si kumbang ya, satu kelompok kumbang yang memiliki warna yang berbagai rupa mulai dari gelap sampai terang sekali. Nah, organisme yang kumbang yang warnanya paling terang ya, itu langsung terseleksi oleh predator. Predatornya karena apa? Dia memiliki warna cerah sehingga dia mudah dispotting oleh predator. Karena dia warnanya terang kan. Sama kayak kalau misalnya kita punya teman yang cantik sendiri, beda sendiri, putih sendiri, kan langsung kelihatan sama orang kan. Cantik tuh. Ganteng tuh. Langsung yang lain tuh ketutupan. Gitu ya, lainnya kelihatan, tapi dia karena dia menonjol, dia yang kalau di kumbang ini kan karena dia menonjol warnanya cerah, jadi dia di-spotting duluan untuk dimakan oleh si predator. Proses tersebut terjadi terus menerus sehingga sampai jumlah serangga ya yang warnanya terang itu jadi minim sekali habis. Lalu apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Kalau misalnya si kumbang itu tetap mempertahankan warna terang, tentu spesiesnya itu akan habis, gitu ya. Nah, dari sinilah yang kita sebut dengan seleksi alam, ya, di mana kumbang yang warnanya putih itu sifatnya akan terseleksi, ya, tereliminasi. Karena apa? Dengan warna putih seperti ini, ya, keberhasilan reproduksinya itu atau survivalship-nya, kemampuan dia bertahan itu jadi lebih rendah. Jadi buat apa istilahnya ya kasarnya, buat apa saya cantik-cantik kalau misalnya saya nampak aja terus sama orang gitu. Apa-apa saya disuruh, apa-apa saya duluan, dicelakai saya duluan, disuruh saya duluan gitu ya. Ini bukan nyuruh orang biar jelek ya, bukan gitu maksudnya, enggak gitu maksudnya. Nah, maksudnya yang menonjol gitu ya, yang menonjol gitu. Untuk kalau misalnya kita dapat benefit atau keuntungan nggak apa-apa karena kita menonjol, tapi justru karena bukan hal yang baik yang didapatkan, makanya sifat tersebut terseleksi gitu ya, terseleksi sehingga untuk kedepannya si kutu hanya melahirkan atau menghasilkan anak atau organisme yang warnanya gelap. Otomatis kalau dia warnanya gelap, dia akan lebih susah di-spotting dari jauh oleh burung. Itu dengan begitu kesintasannya atau persentase survivalship-nya itu jauh lebih tinggi.
ya, survival rate-nya lebih tinggi, pasti keberhasilan reproduksinya jadi lebih besar. Begitu. Nah, kita juga seperti itu. Kalau misalnya, jadi yang kita lakukan di kehidupan ini adalah mencoba bertahan hidup sintas dan survive. Ya, di hewan tuh harusnya seperti itu, cuma di manusia aja yang agak beda, gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk evolusi, ya. Ini contohnya di burung finch, ya. Mungkin ada yang pernah baca di di buku evolusi atau pelajaran biologinya dulu, di mana di Kepulauan Galapagos itu kan daerahnya terisolasi, jadi otomatis organisme yang ada di sana, hewan-hewan yang ada di sana makan apa yang ada tersedia di sana. Nah, dengan sebanyak itu organisme, kalau dalam contohnya itu burung, jadi mereka harus bertahan hidup dengan sumber daya yang ada. Gitu. Nah, dengan karena ada kondisi seperti itu, mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan sumber daya yang ada. Gitu. Makanya dari sinilah si burung finch itu bisa ibaratnya terspesiasi, gitu ya, atau ada subspesiesnya, di mana mereka masih burung finch tapi mempunyai bentuk kepala dan paruh yang berbeda, disesuaikan dengan sumber makanan. Jadi kalau misalnya ini yang pemakan serangga seperti ini. Nah, yang pemakan serangga contohnya seperti yang di atas, paling kanan atas ini. Ya, kemudian nah, jadi kalau yang paling atas ini contohnya, ya, paling atas kanan, ya, itu pemakan serangga misalnya. Ada yang pemakan buah, ada yang pemakan biji, ya, yang bagian bawah ini pemakan biji, itu contohnya. Nah, hal itu bentuk-bentuk struktur yang seperti ini itu merupakan hasil dari evolusi, ya, hasil dari evolusi. Nah, coba kita lihat di sini, ya, di contoh gambar ini. Kita perhatikan. Nah, kira-kira bagaimana seleksi alam yang terjadi pada populasi mencit yang hidup di pantai ini? Jadi ada populasi mencit yang hidup di pantai di dua ekosistem yang berbeda. Tapi jenis mencit ini adalah jenis mencit yang sama. Kira-kira bagaimana proses seleksi alam yang terjadi pada populasi mencit? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa bantu menjawab? Bagaimana? Apakah ada yang bisa membantu saya memperkirakan bagaimana kira-kira seleksi alam yang terjadi kalau misalnya kita menilik contoh yang terjadi di kutu atau kumbang yang dimakan oleh burung? Coba.
Ini kalau di googling dulu nih lama nih ketemunya nih jawabannya ini. Nggak ketemu loh. Kecuali buka bukunya. Gitu. Coba dikira-kira aja, nggak apa-apa. Saya yakin nih ada yang tahu ini. Cuma malu-malu aja bilangnya. Ya, padahal tinggal mengikuti pola dari si itu tadi loh. Si apa namanya, kutu-kutu tadi, kutu dan burung tadi. Ada atau tidak? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah di googling dulu lah. Ayo, ini masih panjang materi kita lagi. Ayo. Terus saya tunjuk aja kali ya. Ya, langsung. Tunjuk aja kali ya. Coba saya cari yang kameranya nggak nyala. Mana ini yang kameranya nggak nyala? Itu Diva, Mama Diva, kenapa itu pakai kerudung kan? Oh, bukan kerudung. Anduk, Bu. Lagi basah rambutnya. Bisa, enggak kering, habis keramas rambut pendek itu. Kamu habis ngapain? Baru mandi lagi, Bu. Oh ya Allah, sempatnya luar biasa mandi siang-siang. Oke, nah ini siapa ini yang nggak nyalain kamera? Ini saya tunggu aja. Oh, Marudut Marpau. Halo, mana orangnya? Ya, gimana bisa bantu saya menjelaskan bagaimana seleksi alam yang kira-kira terjadi pada populasi mancing pantai berdasarkan gambar di layar? Bisa? Saya manggilnya gimana ini? Marudut Marpau. Urus saja.